segala jiwa saya kepada semesta, menyatukan. Kalau ke yoga itu namanya connect ya. Jadi menyatukan jiwa kita kepada Tuhan, mohon petunjuk, mohon bimbingan. Sebab di yoga itu kan kita punya pengetahuan zero to zero, bukan zero to hero. Nah kebetulan itu saya bangun, kan saya juga healing, membersihkan tempat itu. Saya melakukan ritual banyak, saya tempatnya itu dapat tulang-tulang manusia dewasa dan tulang anak-anak. Sebab di dunia ini kan ada 3 hal yang kita tidak tahu. Pembeda anak lekat, kapan dia akan tanggal kuda, jam kuda, detik. Itu pun kecuali dibedah kan lain lagi ya. Yang alami ya. Kedua, kita ketemu anak kecil. Ini yang kenyuang ya, ini yang kejuang ya. Yang ketiga, Pagino jagi ngaya tapi kendalanya tidak ada transport, tidak ada dana, tiang fasilitasnya, sewanya adalah tumasan ajangan. Karena ngaya itu pasti tidak ada duitnya. Bicara cerdas pasti ada solusi. Ini adalah sebuah perjalanan yang memang pasti akan menemukan jawaban-jawaban. 15 tahun tidak ketemu dan sekarang ketemu lagi dengan Bli Yudi. Seorang pengusaha restoran, perhotelan, properti, dan saya dengar terakhir seniman. Ya, Swastiastu Bli. Swastiastu Mawali. Panggilnya siapa nih? Bli Yudi apa Saya judulnya? nama KTP kan Yudi panggilannya ya. Tapi dalam dunia yoga ya saya dikenal dengan nama Babaji alias Aji Baba. Babaji alias Aji Baba. Aji Baba. Ya, nama asal saya namanya Bali Telaga Hati Yoga Healing Retreat Ashram. Bali Telaga Hati Yoga Healing Retreat Ashram. Yang panggilnya siapa? Yudi. Panggil Bu Yudi boleh, panggil Baba boleh, panggil Aji boleh. Panggil Babaji boleh. Babaji. Ya. Oke, Babaji. Ya. Babaji dalam yoga sebagai apa? Kebetulan saya pemilik ashram itu, ya. Pemilik Jadi ashram. saya juga punya tim pelatih yoga. Ya, ada yang cewek, ada yang cowok. Kemudian ada juga tim healingnya. Kemudian ada juga saya libatkan pemangku untuk melukatnya, ya gitu. Motivasinya apa? Ya banyaknya yoga-yoga yang ada di Bali kan. Kebetulan kan kita orang Bali ya. Yang punya yoga itu juga salah satu bagian daripada keyakinan falsafah budaya kita. Sebetulnya yoga itu kan kebudayaan yang ada sebelum ada agama sebetulnya. Jadi ini ada jauh sebelum peradaban agama menurut para yogini dan yogi. Jadi saya mengcopy paste apa yang disampaikan pendahulu-pendahulu saya. Nah setelah menghayati yoga itu kan saya mulai melihat ini ada suatu peluang ngaya, ngaya dan menolong, mengobati dan juga latihan untuk kita. Kita yoga, kita juga ada benefitnya untuk kita. Kemudian kita juga yoga sama teman-teman, dia juga ada benefit. Jadi kita win-win solution. Nah jadi sebetulnya kan ini mengetuk hati saya. Dulu saya punya teman penekun yoga dan dia menyampaikan kepada saya, kenapa tidak orang Bali aja yang melatih yoga, yang ngelukat yoga, yang melakukan healing-healing. Kebanyakan tamu-tamu asing yang tinggal di Ubud itu pelatihnya kan asing juga. Sebetulnya mestinya energi ini milik Bali. Kalau kita bicara yoga, lebih kepada gerakan, lebih kepada melukat, lebih kepada japam atau apa tuh? Holistik. Apa itu? Holistik yaitu kesinambungan, keutuhan, united ya. Kalau holistik itu kan physical and psychology gitu loh. Jadi ada psikisnya, ketenangan mental, keheningan jiwa. Kemudian kalau fisiknya kan kesehatan. Sebetulnya kalau kita membahas yoga tuh tidak cukup 1 jam ya. Yoga itu banyak sekali cabangnya, banyak sekali jenisnya, banyak sekali pemahamannya. Sebab perjalanan yoga yang dikembangkan oleh si Patanjali
yang awalnya di India, kemudian berkembang ke belahan bumi Asia sampai ke Bali, ya, itu mengalami proses yang panjang. Istilahnya ada adaptasi, ada local genius di sana, ada kearifan lokal yang main di sana. Jadi mix lah, sudah menjadi suatu tradisi dan budaya milik umat dunia, ya. Not only Balinese, not only Indian, but we are all the world. Jadi yoga itu seperti way of life now. Jadi seperti gaya hidup untuk kesehatan, kesembuhan, ketenangan. Itu kembali kepada kita kan. Sebab yoga itu kan menempatkan Tuhan dalam hati, ya. Mengaplikasikan dan menjalankan. Begitu. Yaitu yang saat ini saya tekuni semenjak tahun 2007, ya. Itu pas saya iseng aja kan. Pas jalan di pantai, depan Bali Beach, saya ketemu temen. Sini yoga gitu. Saya nggak tahu apa itu yoga. Nah itu kebetulan kan ibu saya suka yoga juga. Kebetulan dia adalah istilahnya jualan di pantai. Jadi anak-anak pantai, ibu-ibu, bapak-bapak itu dikenalkan lah yoga di depan Bali Beach Hotel. Belum hotel itu direnovasi. Nah gitu saya lihat teman-teman banyak yang yoga. Anak muda juga ada yang tua. Nah situ saya sangka ini ya cuma senam kan. Tapi maunya saya kan iseng ya, just to know ya. Masuk. Kemudian lagi tidak latihan, lagi latihan. Kemudian masuklah saya namanya komunitas SO. SO, yoga yang latihan setiap pagi di lapangan Niti Mandala. Di pojok. Nah pojok, kalau kita lihat itu pojok ujung dekat pohon beringin itu, kalau kita jogging. Berarti lebih kepada senam di situ ya? Saya melihat itu, senam, kesehatan. Nah, tapi lama-lama saya hobinya kan meditasi juga. Jadi saya gabungkan meditasi dan yoga juga dalam latihan saya. Dan saya juga mengalami suatu keajaiban. Setiap pagi jam 3 pagi saya bangun. Walaupun saya begadang gitu loh. Terus teman-teman saya manggil, "You are morning person. You always wake up." Karena jam 3 saya udah online di ini kan. Di HP kan teman saya pas begadang, "Lah, ngapain anak ini jam segini udah on?" Itu penyakit apa habit saya nggak tahu. Jadi saya pagi bangun, saya meditasi. Setelah meditasi saya iyalah kayak kebun, bersih-bersih, mengolah sampah kan. Apalagi saya udah lakukan jauh-jauh sebelum pimpinan Bali nyetop pembuangan sampah TPA. Tapi saya sudah melakukan. Bukan saya pelit tidak mau kasih ongkos sampah setiap pengangkut sampah itu. Cuma saya jadinya pikir secara intelektual. Kalau semua melakukan begini kan nanti kan lama-lama Bali ini jadi pulau sampah. Melakukan begini itu apa? Healing. Enggak, tentang sampah. Healing. Ini bagian yoga juga. Yoga itu bukan melatih badan. Karena badan itu ada Buana Agung, Buana Alit. Ya Buana Agung itu kan alam semesta. Buana Alit kan kita. Kalau di yoga, saya study tentang how to clean our body, mind and soul. Jadi membersihkan badan, pikiran dan jiwa. Mengeluarkan sampah-sampah kosmik yang melekat dalam kehidupan kita. Itu dalam physical. Sedangkan di yoga itu mengajarkan keseimbangan Buana Agung dan Buana Alit. Bagaimana kita bisa clean kalau environment kita penuh sampah. Sampah kosmik, sampah pikiran dan sampah material kan. Nah, jadi apa hubungannya yoga dengan sampah ini? TPA Sung. Ya, apa hubungannya? Ya kita juga melakukan healing kepada alam kita. Tetua-tetua Bali dulu punya tebe. Nah, saat ini kalau dia punya coupling BTN, bagaimana bisa bikin tebe? Kan small size, kengken kengenjang tebel. 10 kali 10. Betul. Nah, jadi ada metode pengolahan sampah. Dari yoga saya meditasi, saya memusatkan segala jiwa saya kepada semesta, menyatukan. Kalau ke yoga itu namanya connect. Ya, jadi menyatukan jiwa kita pada Tuhan, mohon petunjuk, mohon bimbingan. Sebab di yoga itu kan kita punya pengetahuan zero to zero, bukan zero to hero. Jadi dari nol kembali ke nol. Maaf ya ini agak zigzag ini conversationnya ya. Ya tapi menyentuh. Nah kenapa gitu? Sebab saya sampai bilang Bempida aja di Bali. Suwut nama Banten
diawali puyung ke puyung mungkin beda. Selama masih sistem itu dilakukan atau puja-puji itu dilakukan dari 0 ke 0, itu adalah suatu refleksi jiwa bahwa we are nothing sebetulnya. Saya mau buka apa, saya nggak apa. Ya, itu kan kecil ya. Oh, silakan Berdaya. Itu kecil, simple word but million meaning gitu lah, dalam. Nah, tadi itu menarik. Oh, saya sudah melakukan sesuatu sebelum TPA Sung ditutup oleh Pak Koster. Apa yang saya lakukan itu atas sampah itu? Healing. Flashback ya. Apa itu healing yang beliau lakukan tuh? Oke, saya flashback ya. Short story. Kalau kita membuat suatu karya tulis kan ada namanya background, latar belakang. Dulu, waktu saya kecil, saya itu suka hobi ngumpulin benda-benda bekas. Nah, kebetulan di depannya Mama Leon, dekat McDonald itu kan kesana dikit. Nah, itu kan tepatnya di Banjar Taman itu sudah ada pemulung. Zaman bahula itu udah ada. Nah, saya tuh ngumpulin paci-paci bekas, plastik-plastik bekas, dapat duit dikit-dikit itu. Nah, jadi di situ saya sudah hobi memilah dan memilih mana yang sampah yang bisa dijual dan mana sampah yang tidak dijual. Nah, jadi enggak tahu itu kebetulan teman saya juga habitnya begitu. Jadi kita punya uang tambahan untuk sekolah, bekal sekolah itu dengan menjual plastik-plastik itu. B29 bisa dijual, panci bolong bisa dijual. Kemudian botol-botol aqua, bukan aqua zaman dulu ada botol-botol plastik atau botol-botol yang itu yang sekelas minuman itu 7 Up namanya dulu kan kita jual. Nah, itu saya dapatnya di mana? Saya ke Balibit. Di TPA Balibit itu dibuang buk gitu. Jadi saya pagi-pagi agak gafil tuh. Kira kalau nggak sekolah, Sabtu Minggu kan. Misalnya kalau sekolahnya siang, saya pagi. Kalau sekolahnya saya pagi, saya siangnya ke sana. Jam 2 udah ke sana. Ngesampah namanya itu. Kalau anak-anak kan ngebolang, kita ngesampah. Jadi kita pilah-pilah mana sampah-sampah itu bisa dijual dan mana yang nggak dijual. Dan saya masih ingat itu namanya Pak Gasek. Ya. Pak Gasek itu ketemu kan waktu ngaben, ya kan? Nyekah gitu ya, ini Pak Gasa ya, kok tahu saya lah, kan dulu bapak yang ini kayak senior saya gitu kan, ngajiin tiang ini ngalih-ngalih botol, jadi sampah dibuang gitu, kluk kayak gafir tuh, ambil nah di situ. Nah, setelah saya dewasa dan saya punya homestay kecil, situ saya berpikir kenapa kalau tidak kita olah sampah-sampah yang kita miliki, kan setiap saat tuh jatuh bunga, daun-daun itu. Saya housekeeping saya minta, Pak Made sini, ini sampah-sampah jangan dibuang semua. Ini ada plastik, gitu kan, plastik, tong plastik saya masukin sana dulu. Nanti kalau sudah tong plastik itu penuh, saya minta dia masukin ke composter bag. Itu ada plastik untuk pengolah sampah menjadi kompos. Nah, kan begitu pas saya nyapu masuk ke tong plastik, saya pilah organik dan non organik, ya. Botol-botol aqua di homestay saya kumpulin, saya jual ke Ocean Plastic di Jalan Tukar Balian. Itu yang bule yang punya loh. Itu orang Meksiko, namanya AI gitu, AI namanya. Orang bule punya? Bule dari Meksiko. Itu dulu kan Tukar Balian itu bekas bengkel ya. Dia sewa tempat itu, dia jadikan tempat recycle sampah. Jadi sampah-sampah aqua, plastik-plastik itu semua di press, ada yang dijadikan butiran kecil-kecil gitu kan. Dijual lagi. Jadi saya tinggal telepon dia. Saya punya di belakang homestay saya itu, nanti kalau Pak Yan ada waktu saya akan liatin apa yang saya ucapkan itu nggak ada fiktif, asli. Nah itu saya kumpulin sana, saya tinggal telepon, nanti anak buahnya ngambil, ditimbang, nanti dia transfer duit ke saya. Duit itu saya gunakan beli sapu, beli alat-alat untuk housekeeping gitu. Jadi nggak ada yang kebuang. Itu plastik ya Pak ya. Yang kedua, sampah-sampah yang tadi yang sudah jadi kompos itu saya pakai untuk tanam kebun saya. Saya nggak usah beli kompos. Saya punya posisi sisanya, saya tanamin tomat, saya tanamin cabai, jadi organik semua. Yang jadi kompos itu beli bakar. Itu ada namanya teknologi IMPO. Apa itu? Ya EMPO, EM4 itu ya, IMPO saya beli di Pak Oles ya, bukan promo ya. Jadi itu sudah ada dosisnya. Jadi saya masukin ke, kalau kita punya molase, kalau enggak itu gula Bali lah. Bahasa Balinya gula Bali. Gula Jawa itu.
masukin sana 1 botol ini kan 2 sendok molase, masukin 1,5 itu siram kompos itu. Nggak sampai 2 bulan. Yang full di kompos bag itu, yang plastik hijau itu kan, itu semua toko-toko bangunan atau toko-toko plastik jual. Beli aja plastik kompos gitu, dia tahu. Itu nanti sistemnya kayak gini, kotak itu di bawahnya ada pintu, ada rating gitu kan. Jadi jadi ini udah jadi tanah. So, di atasnya masih sampah gitu. Nah itu liquidnya itu yang pakai buat bikin cepat dan tidak bau. Sebab itu kan IMPO tuh baunya kayak wine gitu. Molase itu yang menjadi zat unik. Nah jadi gitu tanah ini saya tanamin tomat, saya tanamin cabai. Saya nggak pernah beli cabai dari COVID tuh ya melambung tinggi. Saya nggak pernah panik. Bawang saya tanamin daunnya tuh saya pakai omelet untuk tamu breakfast. Dan saya bikin kadang-kadang kecil itu kayak untuk babon ya atau babon ayam betina. Jadi sampah-sampah di itu kan dibersihkan dimasukin kandang, jadi dikasih sama dia. Jadi kan ada kutu-kutunya makan, nanti sampah-sampah yang out kandang itu disapu sama tukang kebun saya dimasukin lagi ke pot-pot kompos. Jadi tidak ada yang kebuang. Nah si ayam ini kan ngeluarin ini egg, itu namanya organic egg gitu. Itu kita ambil untuk omelet teman-teman. Jadi nggak ada yang kebuang. Ya saya makan sedih loh. Ngapain ini kan zatnya bagus sekali untuk apalagi kalau kita mix ya. Pisang itu kan jasa makanan tamu kita mix. Tapi itu ini menarik beli. Menariknya apa? Yang lunas teman. Ya silakan. Oh ternyata pengelolaan sampah itu bisa dipakai sebagai healing. Pemahaman healing bagi saya itu kan bersenang-senang dan relaksasi. Dan ternyata sudah dapat bersenang-senang dan relaksasi, dapat juga hasilnya dengan melakukan kebiasaan pemilahan sampah tersebut. Dan ini sampah ini bukan sampah rumah saja yang beliau ceritakan. Karena beliau adalah seorang pengusaha, pasti sampah restoran, sampah hotel, sampah properti. Itu metodenya sama? Sama jadi kita pilah. Kalau kayak kardus itu kan, dus coklat itu kita lipat nanti ada pemulung yang datang. Tapi saya sedikit smart, saya nggak jual ke pemulung, saya langsung ke distributornya. Di Tukar Badung itu kebetulan ada tetangga saya yang memang itu membeli ya, langsung dari kita. Kalau kita jual ke pemulung, kan pemulung jual lagi. Kalau kita langsung itu lebih untung ya, harganya lebih ekonomis gitu. Jadi nggak ada yang kebuang. Kalau menurut beli sendiri di Bali ini kan problemnya belum selesai nih. Bahkan sempat ribut-ribut kemarin masalah sampah. Menurut beli apa yang salah di situ? Sebetulnya tidak ada salah, cuman kemauan aja yang tidak jalan. Sebab kalau saya melakukan ini kan ini fashion saya. Makanya kenapa Pak yang tadinya healing, apa hubungannya healing dengan sampah? Healing itu kan ada satu hobi. Hobi yang punya daya guna positif untuk kita dan semesta. Sebab kalau ini kalau ada 1 juta umat yang melakukan hal yang sama, amat melagumina ya. Bagus nggak? Kan ada ekonomi di sana, Pak Putra. Saya juga waktu saya masih mengkuliah di GHB, Gawat Hayat Bali, saya punya teman namanya Sutama ya. Setiap saat pulang shift itu dia langsung ke hotel itu kan punya pengolah sampah ya. Dia masuk ke sana, saya tanya, loh ngapain dia main-main sampah situ? Oh kamu nggak tahu ya? Dia itu yang beli sampah hotel ini. Lah kok sampah dibeli? Saya bilang gitu. Sampah kena mentongan. Ya dia beli tuh. Saya dia ngumpu sampi. Kemudian yang lah Tegal. Kemudian yang lah itulah pengoplosan plastik itu kan mesinnya. Jadiin kecil-kecil itu dia jual lagi. Soalnya dia sedang beli tanah. Udah ngadap-ngadap bisnis sampah ini katanya. Dia ini kan cuma sambilan kerja di hotel. Tukang, dia kan jadi housekeeping gitu. Gajinya berapa sih? Ngidam beli tanah, Ulian membeli sampah hotel itu dia pilah. Nah daging-daging itu dia kasih makan babi, makan sapi gitu loh yang masih bisa layak dimakan. Sebab kalau 5 hotel itu kan banyak, ada yang sisa makanan, ada yang plastik, kardus, dan itu sangat brilian. Itu sudah kayak lampu ya. Kayak saya kan suka baca Donald Bebek gitu kan. Donald Bebek ada lampu itu ting gitu. Kayak knowledge, wah ini example to follow bagi saya. Ini inspirasi banget bagi saya. Nah itu kejadiannya di saat saya usia 19-20 tahun ya.
Nah setelah 33 tahun usia saya stop kerja di perhotelan dan saya mulai menekuni dunia di bidang properti dan kebetulan kenal sama Pak Yan di situ juga. Ya. Jadi itu sedikit lupa saya tentang itu. Nah setelah saya pensiun di usia 45 tahun, ya 12 tahun kemudian saya sudah ada homestay, ada tempat makan dan lain sebagainya. Di situ saya mulai kembali flashback otak saya dengan mengingat teman saya yang dilakukan dia tentang konservasi alam. Nah itu yang disebut dengan healing. Ya healing itu bukan hanya hidup kita tapi lingkungan itu juga namanya healing. Healing not mean only for fun, tapi bagaimana membuat sesuatu menjadi daya guna yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan alam semesta. Itu bagi saya healing. Tapi ini menarik nih. Kayak ngobatin alam gitu loh. Ini kan alam sakit ya. Kalau ditimbun sampah lama-lama kan sakit. Kalau kita punya tempat dibuangin sampah, sakit nggak? Betul. Emosi, nggak seneng, psikologis. Tapi kalau ditata dan ngasilin duit itu kan nggak sakit, itu healing. Menjadi kehidupan. Itu healing namanya. Ya, jadi healingnya lebih luas. Nah kebetulan saya kan kumpi-kumpi saya sebelumnya kan pendekun-pendekun spiritual begitu kan. Nah kenapa saya melakukan healing ini juga untuk banyak tamu-tamu yang menginap di tempat saya. Dia itu sakit kejiwaannya. Mungkin ya habis divorce atau habis quit pekerjaan, jadi dia datang kembali. Nah kebetulan homestay saya brandingnya adalah Yoga Healing Retreat Center. Jadi dia datang ke tempat saya untuk melakukan healing, pengobatan, melukat, yang begitu-begitu kan, meditasi. Nah kebetulan saya nggak tahu ya, mungkin sudah jalannya ke sana. Ya saya melakukan, selain dia menginap ada plusnya di tempat saya itu dia bisa yoga dan meditasi. Kalau dia buka di website tempat lain, di Ubud atau di villa-villa yang melakukan konsep yang sama kayak saya, ya, jadi mungkin saya the best untuk masalah duitnya. Jadi low cost lah. Oke. Ya, itu yang membuat dia suka dan datang. Ini menarik. Akan kita sampaikan ini pengetahuan ini bahwa pengelolaan sampah itu adalah sebuah healing dan dijadikan sebuah hobi, dan karena healing dan hobi pasti akan mendatangkan kegembiraan. Karena kegembiraan itu pastinya tentunya akan menjadi sebagai alat penyembuh dalam diri kita. Nah, belikan dulu di properti beli ya. Kalau dulu beli di properti itu lebih kepada penjualan villa, marketing properti atau develop ya waktu itu ya? Both, dua-duanya. Dua-duanya ya? Ya saya kan start di Semawang itu ya, ada namanya di depan hotel paling pojok itu Surya Beach Hotel dulu ya. Depannya ada gang kecil. Nah awalnya saya menemukan tanah itu kan penduduk ada yang ngenalin. Karena awalnya kan saya juga bikin villa itu. Ya agent saya, awalnya agent. Nah dia bilang ke saya begini, beli saya ngeliat tamu nih ada tanahnya mau mesewang kan gitu. Saya survei lokasi, dapatlah saya luasnya itu 15,5. Nah yang punya tanah itu namanya almarhum Pak Mudite, Nyoman Mudite. Asalnya penduduk lokal sini, dari Peken ya Pak. Sanur. Oke. Nah yang sewa, saya tuh ada uang kan betul. Nah cuman saya bikin konsep itu kayak jual konsep lah. Ya, jadi saya DP kecil 2 juta, 3 juta, keep tanah itu supaya tidak disewakan pada pihak lain. Dengan modal 2 juta, saya hubungin arsitek saya, temen, bikinlah 3 unit villa, saya jual, itu konsep. Begitu DP, saya bangun, DP saya bangun sampai lunas. Lakulah 3 unit itu, saya ada modal awal. Nah itu awalnya di situ. Di situ awalnya, dan itu juga saya lakukan adalah juga proses healing. Pak Wayan pasti bingung kenapa ada healing lagi. Ya itu awalnya tempat itu adalah lokalisasi Pak Yan. Ya tahu kan yang ek itu komplek-komplek itu kan. Nah kebetulan itu saya bangun kan, saya juga healing, membersihkan tempat itu. Saya melakukan ritual banyak, saya tempatnya itu dapat tulang-tulang manusia dewasa dan tulang anak-anak. Kalau tulang bayi itu mungkin aborsi ya, dibuang sana.
Kalau tulang dewasa, saya tanya sama orang lokal, itu katanya dulu tempat pembuangan PKI, KONI, Semawang kan, itu Semawang, Semawang, semuanya manusia yang tidak jelas dibuang di sana. Nah saya lakukan itu aliannya begitu kan, dikasih tempat bagus dan sebagainya. Nah dan saya itu sewa Pak Yan, 30 plus 30. Nah singkat kata, singkat cerita, saya sebetulnya lebih senang sewa Pak Yan. Sebab itu kan kaidah hukumnya jelas. Kalau boleh kan tidak mungkin own property. Bahasa agent, kamu boleh milik tanah di Bali ya. Aji peng, kalau semua tanah dimiliki di Bali kekengken. Dija ke pelemahan pewongan payangan. Tinggalnya payangan aja. Tempat ibadah aja tinggalnya. Tapi abortnya dan tegaknya tuh. Abort aja masih sisa. Tegaknya udah habis kan. Tapi kalau kita sewakan, kita melihatnya Pak Yan. Nyewang tanah, pemilik tanah satu masih punya tanah, 2 pipis man, ketiga bilang lap, dijek uang itu yardnya Pak Yan. Kalau yardnya yang ke atas dalam bentuk simbol-simbol yardnya kan, itu kan masih simbol. Ini kan betul-betul kena yang kita persembahkan ya, aktivitas. Makanya ada TKI Pasuda kan, Manacike, Wacike, Kaike. Bagi saya Kaike yang paling utama. Kaike berbuat. Sama kayak Pak Yan empuk nak ulang blok gitu. Mana jika Pak Yan bebenah berpikir, aduh pedalam nak gitu. Kemudian wajika Pak Yan bebenah ngomong, gini nyalah nyamuk ni adik ini. Apa ya player adik ini? Kan lo wajika menang lah Pak Yan upload masuk bikin konten itu kan udah nggak betul. Ani benar tidak berpikir apa-apa, telepon itu apa namanya BPPD. Betul ya, BPPD ya. Telepon atau telepon polsek terdekat, lakukan action. Selamat nak itu Pak Yan, iya kan? Berbuat. Nah itu action. Pak itu Pak Yan kenyemak gini, ngomong gini, tapi saya melakukan, akan masuk. Kan lu udah berpikir dan ngomong, tapi saya mau daftar, saya banyak kekengken tidak masuk. Iya, action betul. Itu penting, sekecil apapun action itu mulia gitu loh. Oke, nike pembahasannya lanjut makin. Setelah sewa-sewa, kedua pojok yang niki di belakang buat ngandang, masuk dikit, nah di gang pojok. Lokalisasi juga, enggak? Enggak, ini ke tanah kosong, cuma dekat mesin kayu pas di belakang Pak Yan di sini, tetangga, ingkit yang bangun 3 unit, ngajak-ngajanan, udah gitu di Padang Galak, ya itu komplek tuh memang dekat. Itu nak bangun, cuman sewa, saya sewakan lagi, kemudian lanjut ke ngajak-ngajak ke Tewel dan sebagainya. Sebab di saat saya jual proyek di sana, tanah sudah nggak ada lagi. Sekalipun sewa, nilainya sudah ngamuk gitu loh. Lambung. Iya, jadi less profit ya. Nah awalnya ide ini kan kebetulan yang sempat mengkuliah aja bule Kanada dia masih sistem begitu bagus, aman. Sebab kehidupan ini tidak ada yang freehold sebetulnya, semua leasehold. Nafas pun yang kita miliki adalah leasehold. Pimpidannya ke tagih, pimpidan ke surat kan tidak tahu ya. Sebab di dunia ini kan ada 3 hal yang kita tahu, tidak tahu. Pimpidan lekat, kapan dia akan tanggal kuda, jam kuda, detik. Itu pun kecuali dibedah kan lain lagi ya. Yang alami ya. Kedua, kita ketemu anak kecil. Nian kel nyuang ya, nian kel juang ya. Yang ketiga, kematian. Betul. Nah itu yang 3 hasil alam semesta gitu. Nah tadi udah sampah ke developer kan udah pun. Nah kemudian lanjutnya ke usaha restoran. Ya di saat sudah banyak yang melakukan hal sejenis saya jenuh. Yang saya terus begini nanti Pulau Bali ini akan semakin ekspensif, semakin mahal. Pedalam pada cucu ke sini dan nyewa tanah ya Medan. Betul nggak Pak Yan? Berarti beliau tidak berpikiran cuan. Contoh, enggak juga ya awalnya cuan, setelah cuan itu udah mulai sedikit wise. Sebab kan tadi saya bahas di awal. Awalnya lekatnya ulian puyung dan kembali puyung gitu loh. Saya mau kelempugan gitu. Nah, ya tapi yang saya ada empugan kan saya ada hapus saat itu udah meninggal kata penyanyi Bali kan. Nah, cuman saya memilah dan memilih. Itulah kepentingan mana yang lebih penting dan lebih wise untuk kehidupan kita, tapi tidak menyenggol yang lain-lainnya. Itu kan ada yadnya juga di situ gitu loh. Saya ngelambok kat konyang gitu loh. Betul. Nah, gitu Pak Yan. Nah, sampai di sana dulu.
Ada yang lagi ditanyakan? Iya, karena Tiang suka dengan yang namanya menjadi bos dalam diri. Artinya pengendali atas diri sendiri. Oke. Bukan kita dimabukkan atas kesempatan yang kita dapatkan. Kalau Tiang lihat kehidupannya beli mampu mengendalikan dirinya beli. Kalau bagi beli sendiri itu bisnis itu adalah sebuah opportunity, apa ketekunan apa ya kalau sukses itu. Kalau kita bicara kita sukses nih, apakah karena itu opportunity atau apa karena kita memang pinternya di situ atau apa nih? Jawabannya holistik. Masa lalu, masa kini, masa datang. Ya, saya pilih jadi tiga gelombang itu ya. Masa lalu kita mungkin tuyuh ya. Demen megai, banyak amalan, banyak ibadah kan begitu ya. Sembahyang taat ya. Mendana-dana juga. Jadi kita punya tabungan namanya investasi skala. Nah, ini akan membawa yang disebut dengan karma wasana. Paham ya? Jadi bekas-bekas perbuatan masa lalu itu bekal plus apa minus gitu loh. Kalau di kehidupan yang dulu kita senang nabung kebaikan, nabung mendana-dana gitu lah, suka nolong teman, demen nilai yang pipis, kadang-kadang mulia, kadang asing, kadang-kadang ajak memusuh kan gitu. Itu kan yadnya ya. Nah, itu membunga. Terus masa kini efeknya seperti apa? Mun bayar luang kehidupannya dulu, bedeknya manggai. Guys, ini ada tanah madap. Ya, tiba-tiba meja ada nak nelpon. Nak ngabang tanah len. Ada tanah mas sewa. Jadi saya ada nak nyewang tanah. Agak lah pembeli nih, agak lah penyewa. Kan agak ya. Kalau lihat ini talenta, nggak juga ya teleponnya WA. Ya WA ada nggak gaplok aja jadi gitu deal. Itu gimana nyatuang tuh? Satu, itu masa lalu dan masa kini. Masa datang, di saat dia mendapatkan hoki atau talenta, kesempatan ya, dia mengasah yo. Nabung lagi, hemat lagi, 30%, 20% dari profit itu dia nyumbang ke panti asuhan, dia sumbangkan kepada tempat-tempat suci yang membutuhkan kayak Bataku, ada sedang membangun atau Beli dia lakukan itu. Ya, atau ada temple festival piodalan wenten sementon pagino jagi ngaya tapi kendalanya tidak ada transport, tidak ada dana, tiang fasilitasnya sewanya lah tumasan ajangan karena ngaya itu pasti tidak ada duitnya. Saya mungkin udah kasih kian hitung transport, hitung waktu. Nah, dana nak ngaya kan atau ngaya kan yadnya. Jadi kita yang memfasilitasi nak ngayah nih kebaikan. Saya nggak masalah uang itu. Kenapa saya nak perhitungan? Ngajak semeton ngayah gitu loh. Kalau kita ajak pesta-pesta, jogat-jogatnya itu kan kemanusiaan ya. Nak bengelah kat bayin itu acum deh. Tapi niki kan memang betul-betul yang bengelah dong ya. Apa bisa misang ibadah? Buktinya dia minta bantuan kan berarti ya misang lah. Nah, masalahnya sekan senglah tuh tidak ngelah ini sifatnya holy, spiritual. Ya kan sudah ada yang mencatat di sana what spend what you get. Seperti kau buang ini aqua ke atas ya aqua ke blok semungkin emas. Simple dah. Itu juga healing. Itu di yoga, keseimbangan. Menjadi hidup sing demen makidiang. Di kehidupan datang sing badan makidiang. Ya ini sing demen mau itu udah mani puan sing benak nulungin. Tiang nawagan ya dalam perjalanan hidup saya. Itu hukum karma beli ya. Bukan karma itu W sama dengan F kali S. Apa itu? Itu gaya usaha itu sama dengan gaya perpindahan itu udah mestinya dibuat di ilmu fisika, di ilmu kimia, ilmu biologi udah dijelaskan begitu. W sama dengan F kali S. Jadi what you spend, gaya dan perpindahan itu udah keseimbangan. Contoh, tiang demen mempulan-pulan. Mulai tabia, mulai tuwung, mulai gedang, alpukat, napi aja. Sewatak tanaman yang bisa tumbuh di Indonesia di Bali yang iklim tropis itu yang tanam. Saat yang meyasakan pertiwi Bali. Ngerti nggak? Paham? Meyasakan pertiwi. Paham? Ya. Tumbuhan yang kamu tanam itu kan tumbuh. Nika kan ada oksigen yang dihasilkan. Mengambil karbon dioksida, disagat hujan,
menampung toyo, masuk ke Pertiwi, menjaga alam Bali. Nah itu kan juga menyasa ya, bukan mau canang, tanding, mau bakti ini. Itu aja ya. Yatnya itu kan banyak di Bali. Nah kenapa yang bilang itu dalam satu juga kaitannya dengan healing gitu lah. Kan gitu. Nah di saat waktu yang menjawab sekian bulan, sekian minggu, sekian tahun, Adi mau buah, Adi ini buah. Kita nggak pernah minta pada alam. Alam pun bisa give back ke kita. What you spend, what you get, kan gitu. Nah, api ya aturan, api yang kau lakukan itu yang kau dapatkan. Semungkin mbak apukat membuat semaga, kecuali adab ya biang semaga lian satwa, kan gitu. Nah, kayak begitu. Kalau maaf ya, di Bali ini kan banyak sekali lahan kosong ya. Tanah kosong, maaf ya saya tidak sebutkan supaya tidak menyenggol ini itu. Bijak ya, pulian ya biu. Satu pohon aja di telajak rumah. 6 bulan mengelah biu, galungan sing kanti ke musang pipis beli biu itu kan mahal. Itu kan kecil ya. Bagaimana dengan tanam-tanam lain? Sepanjang jalan-jalan kosong, tanah Pemda, Pemkot tanamin buah apa? Apakah tidak jadi lama-lama pulau ini bukan pulau tempat suci aja? Betul. Kan jadi pulau buah dong. Tapi menarik itu. Kalau yang perhatikan hidup Beli ini ternyata segala sesuatu kelihatannya main-main. Segala sesuatu kelihatannya bahagia-bahagia. Dan enjoy Bre. Dari dulu dia lihat. Iya. Dibawa santai gitu ya. Hidup itu dibawa santai. Punya rasa sedih nggak Bre? Waduh, pasti itu sedih, itu pasti ada. Sangat amat banyak sekali kesedihan yang ada di kehidupan kita. Itu kembali kuncinya ke kita. Sama mau nonton film ya, nonton bioskop, mau nonton film apa? Melo, action, komedi. Itu kan kuncinya kita. Tinggal beli tiket aja kok. Ke sinema datang beli tiket, komedi, kakak Kiki. Mau nangis, melo-melo, ngeling gitu. Nonton film sedih yang dramatis gitu kan. Kuncinya di mana? Duit dan action kita. Nah, pertanyaannya kan kembali ke kita. Menjadi jak ngeling dia bisa 24 jam kan jebak gitu. Apakah masalah itu akan selesai? Contoh kita sakit. Janganlah pipis. Sakit, men. Nggak usah lah kita kalau mau ngide tolong dia mau misal sebab semua juga pada sibuk. Pada ngelah masalah masing-masing yang kita tidak tahu. Terus mau ngapain? Hah? Yang ngeling, sakitnya tidak. Ya enggak? Apakah dengan menangismu sakitmu akan selesai? Tetap kan? Jalani saja. Sampai kapan bisa melangkah. Sebab yang kalau kita ya maaf pakai bahasa Bali goblok-goblokan gitu ya. Walaupun kita tamat akademis ya. Yang kalau sebetul hitungan memangnya akan bisa mengubah suasana. Hah? Jadi maaf ya, tiang nyelih pisayang. Kemudian tiang tak kembalikan. Kemudian tiang memusuh jabayan. Lian pipis besilih, lian musuhnya, lian pisuh gitu. Sebab jengah gedak kan menyatu jadi satu. Kengken nyatu ang do. Tagi becik kesnya. Masuk ke hukum ben musang pis. Kan? Bisa pipisnya satu sebelum tentu kembali, bisa lebihan kan satu. Apa yang kita lakukan? Tiang lakukan semedi aja. Mohon ampun pada Tuhan. Mungkin dia yang menyucikan saya. Dia yang nyupat kehidupan saya. Makanya penting sekali dalam kehidupan kita ada orang yang berbuat zolim dan berbuat alim. Ada nak berbeki dan ada nak olah sase. Kalau nak berbeki, Tuhan yang mengutus dia ke anda. Untuk apa? Itu Anda mengalami peningkatan spiritual. Mental Anda sedang ditempa. Nih amoni nih. Kelada nih kegedean nih atau lebih kecil yang akan datang, tapi Anda sudah dikasih vaksin kehidupan namanya. Setelah Anda mengalami ditipu, mengalami hal yang tidak mengenakan, kejadian lantas muncul di kemudian kehidupan Anda lagi karena hidup itu kan kayak ini, circus of life, ya, lingkaran kehidupan begini. Ketemu lagi kan santai wae ya, CGT, kenapa CGT bayan? Nemo, nok deh bidang lain kan, yang sengengken, yang masih hidup saat ini, saya bisa menjalani itu. Satu, kesedihan.
itu adalah edukasi semesta. Bawaan Kesedihan adalah edukasi edukasi. semesta. Pokoknya suatu yang tidak menyenangkan lah. Entah ketipu, ada kehilang, apalah yang membuat Anda unhappy itu adalah Edukasi. edukasi semesta. Happiness, reward semesta. Paham? Oke. Nanti Pak Yan udah ketemu istri yang baik, punya anak sehat-sehat, pandai-pandai semua, dapat bintang di kelas dan mulia gitulah. Artinya mengikutilah kena anak Oda, kata-kata kita juga. Kita kan bahagia, itu reward semesta. Jadi apa yang Pak Yan tanaman kehidupan yang lalu, kehidupan doa-doa Pak Yan itu dikabulkan Tuhan. Paham ya? Paham. Kesedihan, edukasi. Ya, Happiness, reward. reward. Jadi Ayan menikmati Bersih-bersih prosesnya sampah, healing. healing. Ini luar biasa. Terus beli buka rumah makan juga itu. Inge, saya buka itu namanya tempat saya ini ke bebek di rumah. Bebek Kebetulan di saya rumah. kan jualan bebek ya. Sebab kenapa saya jualan bebek? Gitu lagi Pak yang nanya kan. Sebab bebek itu hidup di 3 alam. Di toyo hidup, di tanah hidup, di angkasa hidup. Makanya dia simbol kebijaksanaan. Bisa hidup di 3 dunia. Buah suah kan. Iya, gitu. iya. Peneta lebih banyak ngajang bebek daripada ayam kan. Nah itu samping itu bebek bisa memilah dan memilih. Memilah cen susu, cen endut ya. Mana positif, mana negatif, itulah wiweke. Ya, kecerdasan ilahi namanya. Nah jadi tiap bebek yang sudah di bumbu Bali ya dah. Nah suwen ke suwen Pak Yan. Sebab semenjak Jalan Tukabalan itu dibuka untuk publik gitu loh. Maksudnya banyak pendatang datang jualan hal yang sama. Kompetisi jadi tidak sehat. Tiang ada bebek jadi 80, dia bisa ngadep bebek jadi wangsa tali. Singkat kata, singkat cerita, semakin menyepi gitu loh. Ya kan? Kayak lagu Malaysia, tinggallah aku. Menanggung kan kita menanggung bahwa ya pegawai ini Bubda, Maya, Kamling, Maya ini. Singkat kata saya change mind gitu. Saya change mind itu artinya begini. Supaya tetap hidup dan saya tidak meninggalkan. Tetap saya madol bebek tapi saya modifikasi untuk tempat wedding, tempat menikah. Nah jadi saya tidak banyak pegawai sebab saya hanya menyewakan tempat. Iya. Ya lumayan apa ya, nuai masuk 5 juta, 10 juta gitu. Untuk sewa tempat aja kali sekian wedding kan boleh juga. Ya udah itu udah net saya. Kalau saya madolan 10 juta, belum bayar gaji pegawai, belum bayar ini, bayar gini, belum kos produk, paling-paling marginnya itu 40 sampai 60 Pak Yan. Itu pun kalau stabil. Kalau fluktuasi kadang-kadang kadang sudah itu udah kecewa itu akunnya kecewa gitu. Kecewa. Ya, kecewa gitu. Lewat nikah yang ganti kemudian banyak kok teman. Nah ini agak sing tutup buku gitu. Ada tepuk yang banyak tuh melingap kan, ada yang pondok kuning apalah di sepanjang dekat-dekat itu udah banyak yang ya lah. Tapi nama tiang tetap eksis. Bebek di rumah mana? Oh aku mau wedding, aku mau graduation, aku mau apa macam-macam itu masuk. Tiang madolan di medsos manten teman ke teman. Kadang-kadang satu undangan ini kan sampai sekian ya ratusan ya, ada 200 300 maksimal. Jadi Kapasitas berapa orang kan? oh sampai 1000. Tiang kan luas tanahnya 40. Besar. 40 itu ke belakang itu saya kembangkan, saya potong itu pakai kebun gitu, kayak taman Jepun gitu kan. Iya, Tapi kan saya kecilan, dia kan lebih Besar, ya. ya. Nah saya juga memanjang begitu. Jadi saya bangunkan itulah kayu-kayu yang ramah lingkungan. Saya beli kayu-kayu recycle Pak Yan. Misalnya Pak Yan rumah Bali kan tahun 70-an atau 80 kan mengganti modenya. Terus kayu-kayunya kan nggak dipakai gitu loh, ganti dengan udah old stock gitu loh. Kemudian dibeli oleh tukang itu kan, nak Jawa kan. Kemudian tiang beli dengan dia. Kemudian tiang demolish lagi, finishing, tiang main di artwork. Jadi saya bikinkan kayak joglo-joglo house ke knockdown gitu. Jadi pemanen sing bang, jadi itu mau dagang. Mau saya medan buka pasang gitu. Jadi lebih ramah lingkungan. Di gitu. Dukat Balian ya. Ya. Dan sepanjang pagar itu Pak Yan, batas tanah saya dengan tetangga, ya saya tanamin pisang Pak Yan.
Pisang Ambon, ada pisang susu, segala jenis pisang yang saya tahu. Saya dapat di teman-teman, ngide pisik panak di palam tiang. Nyak mau mana jemak ya Ben. Dan itu sangat bagus sekali Pak Yan. Di saat pisang itu mahal Pak Yan, tiang makidiang bisa. Sampai saya posting. Sementara biu jalehnya, sementara saya nyama-nyama yang teman baik macam datang ya ambil setanda berapa untuk yadnya. Sebab kenapa setiap yadnya di Bali, nah ini Ben ke holistik nih. Kenapa misi biu Pak Yan? Coba ya tanya ulian nenek moyang kita sampai saat ini, yadnya di Bali buahnya wajib buah pisang. Kenapa beli? Saya tanya balik sama Pak Yan, kenapa? Vision Pak Yan, apa pandangan Pak Yan kenapa? Sing tadi sing jangan biu. Kenapa canang pun sebetulnya mesti biu. Ke kiping biu mas itu ada biunya loh Pak Yan. Tapi kecil ya. Pernah nggak buka canang tuh detail di bawah itu ada biu mas. Iya betul. Kenapa biu? Potong-potong. Apa? Ya mungkin karena pisang itu. Niki Said yang pakai ini topik di topengan. Oh ya. Ya dalam itu. Nah Ya, itu. mau canonya di situ. Mungkin pisang itu adalah buah yang paling banyak dan murah. Oke. Tambahan lagi. Kita jawab akademis nih. Coba Ya. tambahan lagi satu. Oke. Yang kedua, ya kebiasaan orang zaman dulu, pisang buah yang paling gampang didapatkan pada waktu itu. Boleh. Kalau lihat kajian filsafatnya apa? Itu kan materi yang Pak Yan jawabnya. Pisang tuh manis, penuh gizi, gampang ditanam, sing jang pupuk, jang berbuah ibarat gitu. Betul. Kenapa? Kajian filsafatnya apa? Buah itu. Sebab di Bali ya yadnya di Bali semua pakai simbol. Tidak semesta simbol doang Pak Yan, tapi ada kajian filsafat yang suatu filsafat kehidupan yang bisa digali. Yang tahu beli. Tapi Buah Paling utama. pisang adalah pohon yang tidak akan pernah mati sebelum dia berbuah. shit. That's it. Kalau boleh bilang that's it. Intinya ini ke ampun. Pemahaman suksesannya nih kehidupan kita sebelum berguna untuk diri sendiri dan orang lain, dan mati malu. Bedek-bedek mak tali gantung di bawah. Dia putus asa. Maksudnya mati itu bukan mati fisikal ya, tapi mati yang lebih penting itu hidup kalau mati. Paham nggak? Hidup kalau mati. Jadi udah nggak ada daya guna, putus asa, malas, tidak ada semangat, sudah mati. Sebelum mati pun sudah mati. Nah, kenapa nenek moyang kita meletakkan pisang itu sebagai persembahan yadnya, supaya anak cucu itu bisa melajak yang punya pisang gitu loh. Sebetulnya kan binatang, tanaman, ya kan? Tanaman, eke, binatang dewi, manusia tiga. Yang dikatakan tiga itu kan manusia. Bayu, sabda, idep. Idep ini loh. Jadi kalau mau banding, idep ini bisa melajak yang low level, yang anggap ya tanaman, bisa mau hidup kan, yang ngomong iseng bisa gitu loh. Bayu iseng yang pindah. Kok bisa nih yang gede melajak ini cenik kan gitu. Ini kan suatu kebijaksanaan yang adiluhung ya. Janganlah pernah berhenti sebelum dirimu bermanfaat atas orang lain. Dan Itu perlu melepas ego. Coba manusia walaupun dikatakan memiliki bayu sabda hidup, tapi buktinya lah satu elemen kehidupannya hidup aja bisa melajah. Artinya gini, kita sing suwur melajah. Ngerti nggak? Kehidupan ini adalah proses untuk studying by doing, learning by doing. Studying by doing. Learning by doing. Itu ilmunya Lim Swee Leong tuh. Oke, betul. Jangan terlalu banyak berencana, eksekusi aja. Betul. Nanti belajar sambil berjalan. Nah, begitu mulianya nenek moyang kita, bijaknya beliau melibatkan tanaman-tanaman yang memiliki kajian-kajian filosofis yang mendalam, yang sing menghasilkan itu daun dan mati sepak beli ben, Pak Yan sepak ben mentik, ben sepak ben mentik. Nah. Subuh ya mau buah, sing ku dia Pak Yan ya mati bani-bani. Nah, tadi beli berkata, sering saya pakai waktu nari topeng. Emang beli nari topeng dari kapan gak? Nah, niki setelah saya jadi pengusaha begitu kan, sakitlah saya Pak. Oh. Jadi ada kata-kata begini saya di kuping saya dengar, dia nunas kan, bidan martuan kan gitu. Selama kehidupan saya hanya meminta tuh betapa pandat yang begini. Beli kan ada homestay juga kan deh? Gitu, betapa gini. Terus saya meminta aja, kapan giving ayah? Nah,
Di saat usia saya sudah menginjak 50 tahun, Pak Yan. Emang sekarang berapa? 56. Masa? 54 lah. 72 aku udah. Oh, iya. 72 berapa ya? 72, 53 ya? Iya. 3 tahun ya. Iya pas saya menginjak 50 tahun. Pas. Saya mau intan, Pak Yan. Saya ngaya, saya sakit. Sakit yang gak jelas. Karena yang sakit yang gak jelas. Apa itu? Saya cek lab positif. Maksudnya sehat, bagus. Negatif semua cek. Pak Wibawo dulu. Pak Wibawo ngasih Tidak ada saya sakit. Tidak, tapi saya betul-betul lowbat banget. Lemas, sedang jalan dan istilahnya sakit gitu. Tidak ada sebab. Yang sebab sakit kan ya ada sebabnya, ini kok tiba-tiba drop gitu. Nah intinya namanya siklus kehidupan. Jadi manusia itu mengalami 3 siklus sebetulnya. 9 tahun, 18 tahun, 27 tahun, ya 36 tahun, gitu-gitu ya. Di angka 9 itu mengalami, ya di angka itu kalau saya sudah dapat sakit, nah banyak teman saya sudah meninggal di usia itu. Kan? Teman Pak Yan juga banyak kan di Facebook. Iya kayak jawabnya kan. Sebab manusia itu kan asalnya liancah. Iya, ibi aja nggak status ibi ya kan. Nah, begitu. Nah, flashback lagi ke sana, saya sakit Pak Yan. Sebenarnya Pak Dokter Wibawo menangan saya itu bingung juga ya. Kan ya silap nih kan tapi sakit. Nah coba nuna sica numen ya. Karena beliau itu juga mendua. Holistik. Sekali nih sekali. Saya nuna sica ya. Tak mohon ada penjati ada apa. Sebab saya kalau saya sembuh saya nggak ngayah kan gitu. Dan sakit saya itu Pak Yan. Sakitnya aneh gitu loh. Badan saya kaku. Kayak kalau Pak Yan nonton kesenian tradisional Bali. Dari bangke begitulah. Sakit. Badan saya kaku. Kekeh kayak bangke. Kayak Amalia. Enggak, bukan gitu. Kaku. Kayak bangke kalau dibati-batiin jadi bangke kan kaku. Beli pernah jadi bangke? Dari bangke mimpi ya, tapi kenyataan nggak seneng saya soap gitu. Kalau yang seken mati kan dengan alih mati setepuk gitu loh. Kan bahasanya begini ya. Tapi akhirnya beli ngayan nupeng. Ngayan nupeng itu belajar atau gimana? Nah, otodidak. YouTube aja. YouTube aja. Nah, kemudian saya kan dapat itu kan diajaklah ya istilah kayak kaul, tahu kaul? Ya, nanti tiang Ciana sembuh dan sebagainya tiang ayah kan gitu. Nah, pemagi ada saya sembuh, Pak Yan udah membaik. Aneh ben aja Pak Yan kan tahu saya modis ya, fashion, demen ke spa, sama kayak Pak Yan demen ke salon. Salonnya Yono nih, bencong sebelah nih. Yono. Itu saya suka sana salon Kerimbat karena pijatannya kuat ya. Ada Mok Yan itu juga temannya dia. Nah, kok saya gimbal gitu loh. Kayak apa Jani Agung kan panjang lagi segini sama Betul. Nah, saya kan akademis juga. Saya tamatan KHDN. Saya dapat S2 di filsafat agama. Ya tuh saya pengusaha. Saya fashion, senang sama yang suka jalan-jalan. Saya kerja di kapal dulu, saya kerja di Dubai 5 tahun. Ya kan, saya kan lebih senangnya ke itu ya, hedonis ya. Betul. Happy. Tapi tiba-tiba plek membanding 180 derajat, saya masih ngayah. Saya nanya sama ibu saya, Bu, bagaimana kisah kita dulu? Kenapa kita ada di sini? Siapa kakek? Siapa ini? Kumpi apa yang dia lakukan dulu? Sebagai apa dan mengapa? Bagaimana? Kan begitu saya nanya. Nah, kudiang menak pidana kumpi kekini. Pidana kumpi begini, begitu begini. Nah, ada mangku dan lain sebagainya. Saya ingat teori biologi DNA tuh kijalagon getih membah gitu loh. Ya kan pasti ada gen nenek moyang saya di dalam tubuh saya ini. Nah, jadi saya dapat kayak bisamo gitu, fisik ya. Fisiknya begini. Kalau kamu meninggalkan apa yang saya jalani itu kamu bukan anak cucu saya gitu. Saya punya ayah, punya kewajiban di kehidupan saya dulu. Jangan hanya hasilnya jangan kamu nikmati gitu. Tapi lakukanlah ayahnya, kewajibanmu. Sebagai apa kamu sebagai manusia? Kamu DNA saya punya kewajibannya begini. Ayah-ayahan kamu ini gitu loh. Oh iya. Tapi saya dikasih sembuh, dikasih jalan yang baik gitu. Ya dituntunlah saya di jalan itu.
Nah, cuman saya kan tidak mungkin ya. Saya jadi balian, jadi mangku, jadi kan banyak sekali. Gang 1 mangku, gang 2 balian, gang 3 mangku, gang 4. Terus saya tinggal di gang 5 jadi mangku, jadi balian. Wah, ini kengken nih, nah, dagang handphone, milu dagang handphone. Dagang ini, milu dagang pulsa, basing begitu. Bingung saya sampai saya protes. Nawagan juga dasar. Dia yang lek saja menjalani ini sebab napi. Sampun tetangga yang sampun mendahului seperti ini. Masih kadang tiang lu kician gitu yang dari pengusaha. Magiang yadnya yang sepertinya apa, misalnya mau bakti, patut nyapu, diosan kewajiban ini gitu. Tak bisa, tidak boleh ditolak, tidak boleh diminta. Kengkennya tuang tuh, tunas yang dadi, tolak yang dadi. Akhirnya dijalankan. Daripada saya kiamat, koit gitu kan. Jalankan. Saya Dan jalankan. sekarang berjalan. Dari kapan? Ya, jalan, tapi saya dikasih istilahnya kayak nasihat sama kakak saya yang duluan. Dan beliau sudah nggak ada saat ini. Udah dipanggil ke alamnya. Sebelum beliau gitu ya dipanggil, beliau pesan, manipuan, yang sing ada ulaman menang gitu. Ngerti? Apa tuh? Kalau tidak ada yang mengundang untuk kegiatan prosesi acara agama, diam. Ya. Tapi kalau ada yang ngulemin, memaki, jangan menolak. Terus beberapa bulan kemudian kan beliau nggak ada, sudah ke Sungai Loke gitu, meninggal. Nah, saya akademis Pak Yan, tahu akademis, tahu? Ya. Yang sing tepuk sing ngugu gitu, itu jelek otak saya, jelek sekali. Iya karena pebisnis lama di luar Ya, negeri. nyata gitu loh. Kalau saya nggak mengalami, saya nggak yakin. Itu kan sudah mengalami hidup apa mati. Saya pilih hidup, ya. Kalau mau mati selesai saya waktu itu. Saya kena DB Pak Yan. Ya sebelumnya udah sembuh, DB 2 kali kan, nggak boleh DB yang 3 kali. Ini saya sehat, tapi sakit gitu loh. Dicek lab tidak jelas, tidak kelihatan. Kalau lab kan. Tapi akhirnya setelah ngayah sehat walafiat. Ya setengah saya dapat nyawa, dapat apalah kesehatan lebih ya. Semangat. Tapi wasang ya kenyal. Itu. Tapi itu kan wajar. Iya wajar. Cuman kalau tiang lihat perjalanan hidup beli mengalir, be positif, be bahagia, dan be bermanfaat. Yeah. Ada pesan nggak buat anak-anak muda yang mau sukses dalam berbisnis, dalam berkehidupan, dan dalam berspiritual? Saya sebetulnya flashback bahwa agama ya, yang kita diajar patutnya kita melajah malu. Ya toh? Pas waktu kita saatnya menikah. Saat kita menjalani pensiun seperti sini ngayah itu yang mulia. Jangan kecil-kecil ngayah. Maaf sekali ya. Karena situasi budaya dan lain sebagainya. Jadi payo jakane panae kemudian. Maaf sekali Berarti tidak menyarankan sesuai dengan Gerehaste, Wanopraste, pendahulu kita. Brahmacari, apa tuh? Ya. Maaf, ini saya mau kasih suatu shortcut ya. Kalau di Yunani banyak penulis, nanti dia menggunakan hayalannya begini, anantang begini, penulis ya, maybe yes, maybe no. Yang nak odah di Bali, yang sing kejadian, ya sing nulis gitu. Makanya dia pernah sombong. Ngigal ini, gambar ini, dia nak mau menuliskan pencipta karena dia melihat kenyataan yang ada, dia tulis. Makanya ental di Bali itu semua membahas tentang pengobatan, kesaktian, tentang kejenanan apapun, tentang Weda, itu semua itu kejadian-kejadian yang dia tulis. Seperti babat, jata yang tulis. Jadi itu yang sudah ada, jadi agak aja nih. Lebih pandai asalnya, tapi kenyataan kita jauh lebih SDM kita di bawah beliau ya. Beliau tidak ada apa aja bisa jadi apa. Paham nggak? Betul. Jadi agak ada bisa ada tuh lah. Oke, beli. Itu pesan saya ya. Ya. Tentang kearifan lokal itu dijalankan, intelektualiasa tanpa meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada. Sebab itu nilainya penuh dengan kajian-kajian teologis, filosofis dan lain sebagainya itu banyak. Dan Nah yang di paling- topeng itu banyak saya mengupas tentang filsafat kayu pole, pohon pisang, hidup penani mati, ngemati yang aneh hidup. Coba bahas itu. Apa itu? Ya. Ngemati yang aneh hidup. Apa itu yang dimatikan? Ego. Saat ibu kita
Kemudian menghidupkan yang mati, topeng itu loh mati itu bagaimana pang hidup. Supaya kata-katanya itu menjadi suatu kajian filsafat yang bisa memiliki daya guna seperti healing sampah, lingkungan, menanam pohon. Coba nanti Pak Yan donasi yang sama Pak Yan punya komunitas menjelang musim hujan kumpulin itu biji nangka, biji apa sekalian biji-bijian ya musim buah itu nanti pas menjelang musim hujan kita bum sambahan nih di gunung-gunung di bukit-bukitnya mentek penduduk hadir ada munyan kene Keren. apa ya buah nih 10 tahun 15 tahun Bali ini akan jadi pulau buah ya tahu kan karena itu vegetatif makhluk yang mau buah ngantos makhluk itu paling tidak ya sebuah mayatnya untuk bumi Bali ini cadangan toye Hal sederhana. ekosistem alam Pak Yan diolas main ke bebek di rumah atau Bali Telaga Hati jadi hutan tempat saya banyak pohon gede jadi ada penginapan di tengah hutan sejuk. Oke Bli, terima kasih banyak. Pastinya bermanfaat karena ini adalah sebuah pengalaman yang memang disampaikan dalam kata-kata. Hiduplah pada waktunya. Kalau memang waktunya pada waktu ini kita belajarlah yang benar. Kalau waktunya memang menikahlah. Nanti kalau memang waktunya ngayah, baru ngayah. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Terima kasih Bli, sukses. Sama. Om Santi Santi Om. Om santai-santai kopinya enak sekali.